Gimana, Re? Uang yang saya kasih kurang. Loh kan uangnya nggak saya makan untuk dukunnya itu. Jadi Mbak ini maunya, coba Mbak jelasin aja. Ini sengaja saya live sekali mancing si Idris itu. Gimana? Mbak Pak ini aja suka hati mau ngomong apa karena Mbak ungkap aja rasa benci Mbak sama Mbak. Jadi ada hal yang Mbak lakukan nanti untuk si Idris. Jadi Idris pasti lihat konten saya. Mungkin nggak Yakin lihat. dia emang selalu lihat konten Mbak kamu? yakin orang saya jadi pantauan dia sekarang. Hebat dia ya, sok hebat dia ya. Makanya itu Mbak. Ya saya tuh ingin dia hancur. Ingin dia tuh musnah, orang sok-sokan kayak gitu tuh. Jadi Saya tuh sebenarnya ingin Mbak ngobrol berencana. apa tuh kira-kira? Ya gimana caranya ngancurin dia lagi gitu. Kamu mau kan bantu saya? Saya kamu loh. Kamu tenang aja. Ya, saya siap-siap aja. Cuman kan ini maaf sebelumnya Mbak. Uangnya kan nggak saya pegang. Jadi maksudnya uang itu saya nggak ada minta uang itu untuk pribadi saya. Pokoknya uang yang saya minta sama Mbak emang sengaja saya kasih untuk orang yang Mbak cari untuk buat pondoknya Gus. Jadi apa yang menjadi niat Mbak lah gitu. Iya, emang kamu harus nyari orang, apalagi orang-orang pintar tuh buat hancurin si Idris itu. Nanti untuk dana kan saya yang tanggung jawab, gitu. Tugas kamu hanya untuk gimana caranya menghancurkan dia, menyuruh orang, kalau perlu tuh ratakan tuh pondoknya Idris itu. Saya udah benci dan muak sekali sama dia. Atau Mbak ada kali nggak kira-kira yang kita buat untuk si Idris? Apa? Ya, apa kira-kira yang bisa cocok untuk ngelicikin Idris ya? Rencana? Rencana apa yang kira-kira kita buat nih? Nggak apa-apa dia lihat. Semakin panas dia. Dia kan kalau misalnya dia ngeliat konten saya, dikiranya itu hal mungkin ecek gitu. Biar serius. Iya, walaupun kita ngobrol serius, pasti dia nggak bisa Idris ini saya ini main-main. Gimana ya caranya ya? Oh, saya sebenarnya banyak sih rencana. Cuma emang saya butuh orang gitu untuk memantau Idris gitu. Ini masalahnya saya ini kan sekarang ini nggak pernah ke pondok. Gimana cara kita mancing si Idris ya? Karena itu juga saya lagi pikirkan itu. Saya nggak bisa tinggal diem. Harus cepat melakukan sesuatu gitu loh, Rey. Kamu tahu kan maksud saya? Apalagi si Kucul Raditana itu. Ya si Kunyu itu sama aja tuh lebih parah. Saya benci sekali sama dua orang itu. Bener-bener bikin jengkel saya loh, Rey. Ya, karena masalahnya tuh awalnya tuh Mbak. Iya. Gara si Radit, maksudnya mulutnya tuh lebar banget. Sama-sama punya masalah video itu kan. Saya juga jengkel sama itu. Mulutnya nggak bisa dijaga si Raditana. Collab tuh sembarang gitu loh. Nggak bisa dijaga mulutnya. Padahal yang dibilang dia tuh nggak terbukti. Bener. Itu berarti bukan fitnah, tapi dia cari muka gitu kan. Iya. Kan netizen baik, jelek-jelekin yang lain. Disepelekan ya, Pak. Kalau emang dia baik, gak usah jelek-jelekin orang kan. Tapi netizen udah termakan tuh mulutnya Raditana yang sok manis tuh, benci sekali. Saya dihina mati-matian loh. Iya. Sampai saya dibenci seluruh dunia mungkin. Gara-gara sih itu si Raditana itu. Si Kucul Raditana nih. Paling benci sama dia. Apalagi kalau sama Idris itu juga. Duh. Mas saya udah ada niat buruk nih sama si Raditana. Saya udah ada niat buruk sama Raditana, seriusan. Benci sekali sama kedua orang itu. Gimana caranya ya? Dilicikin gimana ya, Ria? Punya ide nggak gitu? Yang penting kumpulin juga orang gitu. Pokoknya kamu punya rencana apapun itu, saya di belakang kamu. Untuk dana, untuk apa saya siapkan semua, Ria. Kamu tenang aja, Ria. Saya takut kamu, Ria. Gini aja. Ini pasti nanti Radit bakal datang lagi nih. Ya? Iya, pas dia datang. Kamu tahu? Udah pasti. Yakin? Yakin, 100%. Yakin kan? Saya nggak mau kecewa loh, Re. Yakin. Ini pas Radit datang, itu kita kasih karena menurut Radit dia kan emosional tinggi, paling iya gitu. Iya, so hebat gitu. Padahal sebenarnya aduh apa sih dia. Di situ baru saya gas nanti. Saya nggak suka emang, soalnya kemarin tuh masalahnya rame itu ya, gara-gara si Radit tuh kan buat cerita tuh yang ngawur. Hoax gitu kan. Hoax gitu. Itu bener. Sama, berarti kita tuh sama jadi loh. Panjang punya gitu. misi yang sama loh. Makanya kita berdua harus jadi satu untuk ngancurin tuh. Kamu untuk kamu pikir cara-caranya gini untuk dana dan lain-lain, kamu nggak usah khawatir. Itu saya yang tanggung jawab. Biar kita sama-sama puas. Emang kamu nggak sakit hati di kayak gitu kan? Coba dong pikir kamu. Saya aja jengkel. Ya, kamu nggak punya harga diri dong kalau kayak gitu. Benar saya digituin, Mbak. Kamu nggak punya harga diri kamu kayak gitu.
Makanya si Radit nih, kemarin si Gandhi sudah saya buat tuh. Si Kober juga yang sok keras. Ini si Radit menjadi target saya yang lihat aja nanti. Nah, kita tuh satu pemikiran, Re. Masa kamu mau nyerah? Nggak mungkin kan? Kalau belum terlampiaskan sakit hati, dia seenaknya punya mulut ngomong gini-gini. Kita loh yang rasain. Iya, demi dia tuh, demi konten gitu kan. Maksudnya mempengaruhi orang. Menggiring gitu. Opini untuk apa namanya, menggiring opini semua untuk benci sama kita itu, Re. Coba dia nggak bikin ulah, kita nggak bakal kayak gini, ya kan? Nggak bakal ada asap kalau nggak ada api gitu ya, bener ya? Bener. Masa kita tiba-tiba dendam gitu kalau nggak ada logika, masalah, ya kan? Bener tuh. Kalau kita nggak dibikin gara-gara duluan, kita nggak akan kayak gini, Re. Bener nggak sih? Bener. Dibikin sakit hati itu, bener-bener. Masih inget loh, Re. Sampai sekarang pun saya masih dendam, masih inget. Apalagi si Raditana itu juga. Lalu si Rudi, Mbak, yang namanya si Rudi itu masih kenal, ada kontak? Masih. Itu dia gimana? Emang untuk sekarang ini tuh bisa nggak disuruh juga dimanfaatkan? Rencana juga saya memang seperti itu. Makanya kamu udah bilang Rudi, saya bahas sekarang kan. Emang rencana saya ada di situ untuk menyatukan kamu dengan Rudi juga. Kerjasama lagi. Si Rudi juga hebat kok. Bener. Kenapa Mbak bisa tahu seperti itu? Gimana? Ya, dia dulu memang sering tarung sama Idris itu. Nggak pernah kalah dia. Mak Idris aja yang sok-sokan aja dia, Idris itu. Mbak masih ini berkontak sama dia atau akrab? Udah lama sebenarnya, udah enggak ya, tapi kayaknya ada lah. Masih bisa dikontak, dicari informasi masih bisa. Bisa, itu gampang. Apa sih yang nggak saya bisa itu Vira, nggak ada yang selebel ya gitu. Jadi semua aman. Pokoknya kamu cari lagi orang, kita pelan-pelan lah gitu. Iya, si Rudi harus kita manfaatkan juga, Mbak. Harus kita manfaatkan dengan arti kata harus kita ikut andilkan di sini. Si Rudi itu pasti mau, saya yakin. Karena apa? Kenapa? Dia juga punya dendam sama mereka berdua itu, manusia yang nggak tahu diri, orang dua itu, Idris sama Raditana itu. Keduanya tuh kan nggak tahu diri. Si Rudi juga pasti punya dendam sama dia, sama. Jadi gampang untuk kita punya satu misi gitu kan. Gitu, gampang jadinya untuk musnahkan mereka, gitu deh. Makanya kenapa saya lihat kamu kayak gini-gini, saya pantau, pas saya masuk. Nah, sekarang kita butuh orang lagi, Rudi. Pas banget itu, Re, pas. Ya makanya kok kepikiran saya sama nama si Rudi. Kalau tadi kan saya cek video kan. Udah. Makanya saya lihat di situ kan, ada namanya Rudi nih gitu kan. Lain kan sudah pada ditobatkan. Cuman si Rudi ini saya belum paham nih, sudah tobat atau belum. Dan kebetulan saya lihat di situ, itu deket sama Mbak Vira. Makanya ini saya omong sama Mbak Vira. Saya juga tadinya rencananya ngomong sama kamu tuh gitu. Mau saya satukan, karena saya tahu Rudi itu punya dendam besar dengan Raditana dan Idris. Gitu. Sama Idris kan dia dihina-hina juga si Rudi. Sama Raditana difitnah sama saya. Raditana kan mulutnya berbisa. Macam cewek. Lebih dari ular dia bisanya. Macam cewek si Radit tuh, betul. Macam cewek mulutnya. Kayak banci mungkin si Radit ya. Iya, lebih mulutnya. Sok-sok di depan kamera gini-gini. Sebenarnya hatinya dia tuh busuk loh. Sok baik, cari muka dia. So ini gimana ya, cari muka, cari nama gitu kan. Gitu. Aduh. Cari nama gitu. Kalau si Idris aku juga benci sekali sama dia. Kalau misalkan kemarin tuh si Radit nggak ikut-ikut, saya rasa nggak akan sampai segini panjangnya. Emang dia ikut campur juga urusan? Di konten dia. Dia kan emang suka ikut campur. Ya makanya tuh kalau misalkan sama, beliau tuh nggak seperti itu, dia tuh nggak kayak gitu kan. Ini saya rasa masalah ini nggak akan sampai panjang seperti ini. Cuman udah terlanjur gimana? Jadi kan intinya ini masalah kan karena mereka. Iya. Kalau nggak ada masalah kita nggak mungkin kayak orang gila marah-marah nggak jelas ya kak sih. Ya iya, nggak mungkin saya kayak gini. Saya pun juga tiba-tiba marah gini. Cuma ya kalau si Idris tuh emang pinter ngomong. Gini. Iya. Pinter ngomong gitu. Sama kan berdua tuh sama, manusia sama. Makanya lenyapkan aja berdua itu. Nanti kita gabung sama Rudi. Rudi kan juga banyak punya temen dukun. Target pertama si Radit no. Radit dulu aja. Ya itu target pertama tuh. Itu emang cecung goblok itu. Aku paling benci sekali sama dia tuh. Mulutnya nggak bisa dijaga loh, Re. Bener.
bikin orang sakit hati. Kalau kita sakit hati pasti kita punya dendam kan, pasti tuh. Kamu kalau disakit hati punya dendam nggak? Oh ya iya jelas. Jelas kan, karena makanya, harga diri. Ya ini kan saya termasuk geram gitu sama si Radit itu, sama khususnya juga si Idris itu. Saya juga dendam sekali sama berdua itu. Berdua itu sama. Apalagi si Idris tuh udah tuh. Kita emang harus ini dulu si Radit harus dibereskan dulu. Malah saya tuh menghargai pertama si Idris itu kan dia seorang ulama ya. Itu saya hargai itu. Tiba-tiba gara-gara yang masalah kemarin saya bilang itu si Idris, si Radit, karena itu kan teman dekat si Gusnya juga kan. Gara-gara seperti ini ikut campur. Akhirnya saya nggak suka bener. Makanya sampai kemarin si Nilau tuh saya habisin. Saya sedot ilmu semua karena nggak becus. Bagus kayak gitu. Si Radit itu, bener-bener harus dimusnahkan dulu kayaknya Rini. Gimana Rini rencananya Rini? Nanti kita bersatu sama Rudi, Ri. Nggak usah takut, Ri. Apa yang kamu butuhkan untuk mereka itu gimana caranya biar lenyap? Nah, kalau untuk dana kamu nggak usah pikir. Kita butuh apa, kamu butuh apa itu nggak usah mikir. Saya yang bertanggung jawab. Saya udah bener-bener sakit hati sekali. Jujur sama Radit itu sakit hati sekali. Sekarang masih jongkol. Dia tuh, mulutnya. Lebih. Ke saya tuh loh, saya ampun. Cengil sekali, bener. Saya difitnah sana sini loh. Hampir berbulan-bulan tuh saya difitnah tuh. Gak ada baik-baiknya loh saya di depan dia tuh. Gak pernah dia tuh ngomong baik tuh, gak pernah. Sampaikan salam sama si Radit terus. Nih kan live nih. Sampaikan salamnya nggak apa. Sampaikan salam ya Mbak. Sampai apa belum salam sampaikan untuk si Radit tuh. Tunggu ya. Kamu bakal lenyap kamu di dunia ini. Jangan sok-sokan mulut kamu bicara gini-gini fitnah sana sini. Mulut kamu tuh tukang fitnah, berbisa mulut kamu Radit. Tunggu, kamu bakal habis kamu nanti tangan saya. Tunggu aja. Kamu sekarang bisa ya enak-enak gitu ya. Gini-gini bebas kamu sekarang. Tapi tunggu, sebentar lagi kamu akan merasakan yang lebih dari yang kamu perbuat itu. Ketawa lah, biar dia angnya ini. Gimana mau ketawa? Saya jengkel ini, kamu suruh ketawa gimana sih? Jengkel saya sama Radit tanah ini. Aduh. Pengen tak ajar aja dia tuh. Si Idris coba. Si Idris juga nih. Ha. Idris, buat Gus, Idris yang terhormat, ulama yang terhormat, ya, terhormat di depan orang-orang, di belakang kayak apa kelakuannya. Buat Idris, kalau kamu nggak mau mengakuin kesalahan kamu dan minta maaf sama saya, kamu akan saya lenyapkan juga di dunia ini. Saya nggak main-main dengan ancaman ini ya, saya serius. Tunggu, sebentar lagi kamu akan saya musnahkan. Dengarkan kamu Idris, buka telinga kamu, buka mata kamu nih, saya lagi ngomong nih sama kamu Idris. Makanya kamu jangan suka main-main sama saya. Dari dulu saya punya dendam sama kamu. Sekarang saya akan menjalankan misi saya. Dengar kamu Idris, buka telinga kamu Idris. Bacotin terus, katanya Mbak tahu Gus Idris kelakuannya gimana. Kalau mau saya bongkar di depan kamera. Kisi. Mau saya bongkar di depan kamera. Kisi. Mungkin di depan kalian semua dia tuh baik gitu ya, ulama. Itu kan hanya berkedok ulama dia itu sebenarnya. Kalian nggak tahu kan di belakang. Makanya jangan menilai orang dari depan. Lihat dulu dalamnya. Kalian hanya tahu kan covernya Idris aja kan. Nggak tahu kan dalamnya, belakangnya nggak tahu kan ya apa. Makanya jangan suka percaya omongan orang kalau nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dengar itu. Kalau Idris saja apa sih? Depannya tuh berkedok ulama. Di belakang nggak tahu kan? Di belakang. Dulu waktu jadi pasien gimana? Lebih parah dah pokoknya. Yang jadi pasien Mbak dulu awalnya gimana tuh? Yang cerita jadi pasien tuh gimana tuh? Pasien gimana? Yang awal mulanya katanya Mbak tuh pasiennya, bener apa enggak? Ya si Ridwan. Itu gimana tuh? Dia buat berita apa rupanya? Kok Mbak saya benci itu? Si Ridwan tuh kemarin tuh. Ya dia tuh jelek-jelekin saya, si Idris tuh jelek-jelekin saya. Sampai saya itu benar-benar bangkrut. Dan saya nggak terima pas saya bangkrut itu, sok-sokan dia mau menolong saya, Re. Oh, nolong? Sok-sokan dia nolong, sok-sok jadi pahlawan kesiangan gitu ya di depan netizen mungkin ya. Terus? Netizen tuh, Gus Idris tuh sok-sokan mau nolong saya saat saya miskin. Saya jatuh miskin kan karena dia, Re. Berarti kerugian berapa ratus juta atau atau triliun? Itu nggak bisa diungkapkan, nggak bisa disebut nominal. Kalau udah usaha saya tuh pasti tahu semua itu, udah tahu.
Kata dia denger Mbak, ini saya udah denger aja sih ya. Katanya nih Mbak ini ya apa? Lonte gitu ya. Oh, banyak sekali dah. Itu si Raditan tuh yang jahat sekali mulut. Itu bener. Oh, enggak lah. Itu ngomongin terus sama si Radit itu kan. Ya itu makanya video saya video saya kan banyak di-upload kan di channel dia. Sampai channel dia mau saya beli loh. Di-upload gini-gini sampai sekarang kan saya nggak baik dengan keluarga saya. Karena apa? Karena si Idris itu saya udah oke lah dia kemarin mau ngupload video. Saya pikir kan oke, video yang bagus-bagus lah upload ya. Jangan yang jelek-jelek gitu diiniin gitu kan. Jadi kan saya terkesan kayak gimana gitu. Di depan keluarga saya kan pasti tahu keluarga saya. Saya dibilangin gini sama si Idris sama si Raditan. Itu kan sama mereka berdua tuh, Re. Berarti kesel aja. Kalau misalkan Raditnya tuh meninggal, ikhlas ya? Nggak bahaya dah? Oh, nggak bahaya lah. Nggak ada bahaya buat saya. Los gitu. Masa sampai dia tuh kita buat tewas, nggak bahaya tuh? Ya kamu pikir pakai tak dong, Re. Caranya tuh kayak gimana? Ini bahaya lah itu. Nggak akan ada bahayanya kalau selama semua tuh ada uang, Re. Uang yang berbicara nanti. Lihat aja nanti. Gus Idris kan juga kaya. Dia punya Pajero. Kayak apa dia? Duitnya banyak di YouTube itu ratusan juta. Aduh, YouTube dia aja. Penghasilan dia tuh sebulan tuh 200 juta dulu, Mbak. Kata siapa itu? Dari penjualan atau segala macam itu. Nggak seberapa, Re. Kamu dengar uang segitu aja udah kaget kayak apa? Aduh, kamu kemarin udah berapa sih? Saya kasih cek itu. Masih denger uangnya Gus Idris segitu aja kamu udah kaget. Duh. Saya terkejut, kita nggak tahu sahamnya dia kan. Hancurin aja sekalian tuh ininya, bisnisnya dia tuh. Ya, gimana? Saya kok soal bisnis saya nggak ngerti, Mbak, gimana cara ngancurkannya. Mbak lah yang bakar bisnis lah. Nah, gimana menurut Mbak tuh? Oh. Ada nggak Mbak cara? Ada. Itu urusan udah Mbak. Langsung masuk ke otak saya ini. Kalau masalah bisnis saya cepet, Re. Langsung ya? Langsung masuk, udah. Yang penting tuh kita ada orang, kita bisa bayar orang. Ya kan, untuk yang bekerja. Kalau saya tuh nggak perlu bekerja, Re. Uang yang bekerja, Re. Saya bisa bayar orang untuk menghancurkan ke dalam bisnisnya si Idris itu. Kalau udah masalah bisnis saya udah langsung masuk di akal saya, Re. Mbak, biar hancur itu. Ini Mbak, kita jalan ke sana bentar, kita jalan dulu. Ini biasa di jam segini Gus. Dia tuh lewat dari sini, jalan sini. Nah, sih? Ya, coba ya. Coba kita jalan. Awas kamu ya, kamu jangan main-main. Kita jalan sana, Cok ya. Ini, Cok. Nah, yuk Mbak, kita kemari Mbak, jalan kemari Mbak. Ini biasanya Mbak. Ya, kamu dari sini, Cok. Dari sini, Cok. Gitu. Dari samping-samping, Cok. Gini. Gini aja, Cok, dah. Kamu belakang gitu aja, enggak apa. Gimana? Biasa aku di jam segini, Mbak. Dia tuh jalan di sini. Dia lewat dari jalan ini. Masa sih yakin? Iya, yakin. Cok. Tapi kan kita belum ada orang, Re. Ya, kan kamu berani, kamu bisa. Berani. Kamu bisa ya? Itu lebih gampang. Kamu sendiri bisa, yakin? Serius, saya yakin. Saya percaya kamu loh, Re. Iya. Tapi dia sama siapa, Re, biasanya, Re? Kamu tahu? Dia biasa sama supirnya. Tapi yakin kamu? Saya yakin. Habisin aja dia duluan, nggak usah di tanah kalau udah ada apa ini di depan mata. Buat apa nunggu? Ini kita tunggu di sini dulu. Nunggu ini lagi. Ya. Buat apa? Coba, kan? Kamera atas. Gitu loh, langsung berpantai Mbak Vira. Kok nanti dibuat apa namanya taman sama si Radit itu? Ya itu kurang ajar tuh, suka ngambil ini orang loh si Raditan. Oh, untuk tampil enggak. So pantatnya gini nungging di muka diganti muka Mbak Vira. Nah, itu. Saya tuh udah saya dibilang nenek lampir. Saya dibilang apa? Aduh, banyak sekali loh si mulut dia itu ngomong. Udah jelas-jelas itu kan. Ini makanya si Radit ini dalam utama harus kita bantai ini. Tapi kita tunggu. Kalau perlu tuh ya di lehernya tuh patahkan. Bisa, gitu. Bisa aja kita tarik mobil. Kayak greget gitu loh, Re. Saya tuh udah gak sabar sebenarnya. Tapi kita harus nyusun strategi itu dengan bagus, Re. Iya. Soalnya kalau kita apa ya kayak kerusak-kerusuk gini-gini sembarangan gitu, kita yang bahaya. Itu tuh Gus, bukan tuh. Bukan. Coba, bentar kamera. Itu Gus bukan tuh. Nah, kita lihat dulu. Bukan, kayaknya, Re. Iya. Kamu nggak salah, bener yakin kamu dia lewat sini? Iya, lewat sini. Oh, bukan. Biasa lewat dari sini. Bener, yakin lewat sini? Iya, yakin. Kalau dia lewat itu langsung aja abisin, Re. Nggak usah takut. Dia tuh kalau sendirian pasti, dia kan cuma menanya ada santri-santrinya gitu. Iya, tapi biasa dia lewat dari sini loh, Mbak. Kenapa lewat sini? Biasa lewat dari sini, yakin. Ya nggak usah nunggu Radit, ya udah dia aja disikat duluan. Ya, kalau perlu ada rantai,
tali itu lehernya si Idris itu pakai rantai. Tali lehernya pakai rantai. Nggak bahaya. Makanya kita susun strategi biar nggak bahaya. Kalau kita mainnya nggak pakai strategi, nggak ditata dulu, kita nanti yang bahaya gitu. Iya, makanya itu. Jadi kita atur dulu. Kan saya nggak mau ini. Yang penting saya harus ada orang, hancurkan dia, hancurkan bisnisnya, hancurkan semuanya tentang dia. Bisa kita atur. Nanti saya ada juga nih kenalan dukun nih. Cuman tanya si ini aja Bang Rudi. Atau Bang Rudinya. Ya Rudi nanti saya handle. Yang penting kamu siapkan juga. Walaupun satu Nusantara semua itu kamu ini. Kamu panggil saya nggak apa-apa. Saya kuat, saya mampu biayain semua itu. Cocok saya ya? harus semua mampu. Nanti gini Mbak, koordinasi sama si Rudi itu gimana? Baik. Dan nanti baru bisa kita bicarakan lagi. Nah itu maksudnya. Soalnya Rudi kan dukun. Kamu harus benar-benar ya, jangan kecewakan saya loh, Re. Iya, oke, aman. Saya nggak mau kecewa, karena kalau kamu sampai ngecewain saya bisa berbuat apapun itu. Wih, jangan begitu loh. Loh, kamu nggak tahu saya. Pokoknya ada yang berkhianat dengan saya. Karena saya memang dongkol banget sama Gus, sama santri-santri yang sok-sok ikut campur. Nah itu, makan selalu datang gitu. Iya. Saya nyuruh gitu kan. Saya udah hafal sama mereka tuh, Re. Iya, cuma ikut campur masalah yang nggak tahu masalah. Saya itu sama dia. Sosok tak paling tahu. Yang ada bahaya. Cuma di depan kamera, di depanin sok baik, sok gini, sok ulama. Itu hanya kedok sebenarnya Idris itu. Kenapa bisa bilang kedok? Coba jelaskan, Pak. Gimana? Ya kan di belakang kan nggak ada yang tahu. Si Idris tuh kayak gimana kan di belakang. Oh iya. Suka main cewek atau kayak gimana nggak tahu. Mbak pernah lihat nggak? Atau jangan hoax. Mbak pernah coba? Ya dia kan suka main cewek ke tempat hiburan malam kan. Idris itu cuma berkedok agama aja. Dia tuh cari muka, dia tuh biar bagus mukanya Idris itu. Oke. Jengkel saya tuh. Bongkar semua di sini. Gimana ya? Udah gini aja, Mbak. Perlu saya mata-matain biar ada bukti. Kalau si Idris itu di belakang tuh kayak apa kelakuannya. Udah di bisa, depan sok ulama, dia tuh sok menceramain orang, tapi dia nggak bisa menceramain dirinya sendiri. Bener itu, Mbak. Gitu kan. Mbak, ini sok-sokan banget dia tuh. Ini kata-kata terakhir, Mbak, sebelum saya ending nih. Kata-kata terakhir, emangnya saya mau mati? Sebelum saya matiin videonya maksudnya. Oh gitu. Loh, kan kata-kata terakhir kau bilang, Dre. Sampai kata terakhir di video ini. Kenapa harus saya ini? Idris. Gitu. Idris. Tunggu ya, Idris.